Tapi rata-rata orang Mbak, ketika menerima gaji, kesalahan terbesar mereka apa? Kebanyakan orang. Oke, pertama dia nggak budgeting. Jadi ya udahlah gitu ya. Ini aja deh. Kenapa? Ya itu again lagi. Mindsetnya adalah tiap orang udah ada rezekinya. Oke. Jadi dengan begitu dia berpikir bahwa ngapain sih mikirin banget ngotak-ngatik uang gitu, karena ntar juga pasti ada rezekinya. Budgeting tuh berarti oke untuk makan gue sebulan segini, Yes, bayar yes. cicilan gue segini, Yes. gue berarti boleh main, boleh nongkrong, beli kopi, jatahnya segini gitu. Berarti kalau udah ngelewati jatah udah nggak boleh gitu. Betul, itu namanya budgeting. Itu creates discipline for us, dan kita bisa ngukur sebenarnya kita tuh berhasil nggak sih mengelola penghasilan seperti yang kita bilang prioritas kita seperti itu. I see. Karena waktu kita bikin budget itu kan menandakan prioritas kita, dan uang itu kan nggak pernah berbohong. Dia akan ngasih tahu ke kita benar-benar apa sih yang kita kerjain gitu loh. Nah, dengan adanya budgeting kita bisa bandingkan dengan pengeluaran aktual kita. Kalau nggak punya budgeting itu semua nggak akan ketahuan dan nggak akan terjadi. Itu kesalahan besar yang paling pertama. Kesalahan kedua adalah menganggap kita ini masih punya banyak waktu. Jadi orang yang umurnya 20-an itu nggak relate banget kalau kita tuh ajak dia ayo investasi buat dana pensiun, kayak Masih jauh gitu. 20-an jauh banget ya gitu, 40-an tuh jauh banget loh gitu kan, istilahnya gitu ya. Tapi yang kita nggak sadar adalah di 30-an itu beban hidup kita tuh akan besar, Nambah terus. nambah. Jadi kalau kamu tidak pakai masa awal itu, kayak tau gak sih kalau kayak anak kecil tuh katanya kan 5 tahun pertama tuh apa golden years apalah, terus kalau anak baru lahir tuh yang kalau dapat kolostrum air susu ibu tuh, jadi kan memang ada momen-momen yang memang itu kalau kamu kelewat bukannya nggak bisa sih, tapi lebih susah aja ngebalikinnya gitu loh. Hai. Nah, di 20-an itu adalah momen sebenarnya kita masih bisa ngatur diri, juga kita itu bisa ya tadi yang aku bilang menginvestasikan sebagian dari gaji kita meskipun kecil, tapi compounding returns itu luar biasa kenaikannya gitu. Itu the magic of compounding ya, Yes. bunga berbunga. Betul. Jadi gue bisa bayangin ketika ini kesalahan yang gue lakukan juga di usia 20 tahun gue benar-benar menjadi budak nafsu gue untuk belanja ini beli itu. Iya. Dibanding dengan ketika gue 20-an per bulan, misalnya gue nabung 30% dari gaji terus bunga berbunga, gue nggak ada podcast ini Mbak, gue udah kaya raya Mbak. Iya, dan kita kan bukannya juga susah ya Rory, kan ada porsi playing juga kan. Benar. Playingnya itu playing yang terukur Iya. gitu. Tapi itu ya gue melihat ada blessing in disguise sih. Maksudnya 20-an kenapa gue benar-benar entertain my keinginan, my want pada waktu itu ya, satu balas dendam, yang kedua ya mungkin kalau gue nggak kayak begitu mungkin saat ini gue nggak seperti ini gitu. Ya, I don't know. Tapi thank you banget bahwa 20-an tahun ini adalah masa-masa keemasan kita untuk mulai compounding atau invest untuk bunga berbunga di kemudian hari.